Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan channelnya Neng Ningrum. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Kali ini aku mau nyapu ya teman-teman, aku mau beres-beres rumah. Tapi mohon maaf ya teman-teman, kali ini aku enggak langsung ngeplog, mungkin pakai suara belakang ya teman-teman. Semoga teman-teman terinspirasi, terhibur, dan termotivasi untuk beres-beres juga ya. Nah kali ini aku nggak langsung ngeplog kayak gini. Soalnya kenapa? Aku kalau beres-beres itu sambil dengerin musik ya teman-teman. Atau bisa jadi aku sambil nonton juga gitu ya teman-teman, kadang-kadang ya. Tapi aku sambil dengerin musik sambil nyapu. Itu kalau misalkan sambil dengerin musik itu rasanya makin semangat gitu ya teman-teman, atau dengerin sholawat atau apa gitu ya teman-teman, karena di rumah aku sendirian ya teman-teman. Nah ini aku udah nyapu sampai ke tengah rumah ya, dari kamar udah, terus dari dapur juga udah. Nah itu aku lagi isi air, pokoknya aku lagi aktivitas ya teman-teman, aktivitas di rumah. Tadi pagi aku habis olahraga, terus sarapan, Paksu udah kerja ya teman-teman. Nah aku di rumah sendiri, daripada bengong nggak ada kegiatan, aku beres-beres aja ya. Sampai nanti aku juga kayaknya mau lipet-lipet ya, lipetan baju aku banyak banget ya teman-teman. Ikutin terus ya aktivitas aku hari ini, jangan di skip-skip. Oke lah teman-teman, aktivitasku langsung aja diawali dengan menyapu rumah ya teman-teman. Dari dapur, kamar, lanjut ke luar ya teman-teman. Jadi semuanya aku sapu sampai bersih. Beginilah ya teman-teman aktivitas aku setiap hari itu nyapu, ngepel ya, kegiatan ibu rumah tangga teman-teman. Aktivitasku setiap hari seperti ini ya teman-teman. Berbeda itu kalau Paksu ada di rumah. Jadi kalau Paksu ada di rumah, kadang-kadang aku sama Paksu itu jalan-jalan keluar. Karena IRT seperti aku juga butuh jalan-jalan ya teman-teman. Kalau di rumah terus setiap hari ya bisa-bisa jenuh ya dan bosan. Pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya ya teman-teman. Jadi kalau nggak kita liburin untuk diri kita sendiri, meluangkan waktu biar nggak terlalu stres dengan pekerjaan rumah, jadi kita itu harus pandai-pandai membagi waktu, kapan kita me time, kapan kita bekerja di rumah gitu ya teman-teman. Jangan terus-terusan beraktivitas di rumah, nanti kita bisa stres ya teman-teman kalau setiap hari mengerjakan pekerjaan di rumah tapi nggak ada me time atau refreshing gitu ya teman-teman. Pekerjaan rumah itu terlihat mudah dikerjakan ya teman-teman. Terkadang kita menyepelekan sampai akhirnya nggak kerasa pekerjaannya itu menumpuk ya. Jadi kalau nggak dikerjakan ya nggak bakalan selesai ya teman-teman. Jadi kita harus semangat dalam beraktivitas di rumah. Karena kalau kita nggak semangat, kita bete, hati kita nggak gembira, nggak senang, pekerjaan itu jadi terbengkalai ya teman-teman. Dikirain tadi tuh ngerekam ya teman-teman, aku udah nyuci piring. Lama-lama ya direkam, taunya nggak kepencet tombolnya teman-teman. Ya sudahlah, kita lanjut ya teman-teman. Aku mau lipetin baju ya. Melipat baju seperti ini tuh terlihat mudah ya teman-teman, tapi kalau kita lagi bete, kita lagi nggak mood gitu untuk ngerjainnya, pasti nggak bakalan selesai, yang akhirnya jadi menggunung seperti ini. Jangan ditiru ya teman-teman. Tapi kalau kita lagi gembira, lagi senang, jangankan dilipat, langsung disetrika sampai kedalaman ya teman-teman. Jadi intinya pekerjaan ibu rumah tangga itu beres atau tidaknya itu tergantung suasana hati ya teman-teman. Jadi untuk bapak-bapak di rumah, buatlah istrinya bahagia biar pekerjaan rumahnya selesai dengan baik ya teman-teman. Karena kalau hati istri gembira, pasti semuanya beres dan pastinya suami akan menjadi raja di rumah ya teman-teman. Dilayani dengan baik, dimasakin dan sebagainya ya teman-teman. Pastinya istri melayaninya pun dengan senang hati ya, bukan begitu ibu-ibu? Bagaimana sih cara membahagiakan istri biar istri tetap bahagia? Yang pertama, ajak dia shopping ya teman-teman. Coba di sini ibu-ibu yang mana yang nggak seneng kalau udah diajak belanja sama Paksunya, ya kan? Ya istri itu kalau urusan masalah
pangan, sandang, dan papannya cukup, pasti dia bakalan bahagia. Intinya itu ya teman-teman, aku nggak mau ngejelasin panjang lebar. Pastinya di sini juga udah pada pinter ya untuk ngurusin urusan rumah tangga. Aku nggak perlu ngajarin. Di sini aku hanya sharing aktivitas aku sehari-hari ya teman-teman. Semoga sharingnya aku ini bermanfaat ya untuk teman-teman di rumah ya. Kalau nggak ada yang bermanfaat, ambil baiknya aja, buang buruknya ya. Jangan sampai diambil buruknya, dibuang baiknya, oke? Terlepas dari apa yang sudah saya katakan semuanya itu, semoga kita bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan ya teman-teman. Mau baik, mau buruk ya, kita tetap belajar untuk lebih baik lagi ke depannya ya. Seperti orang tua aku katakan, kalau pengalaman itu adalah guru terbaik kita. Jadi kita belajar dari pengalaman yang buruk, dari pengalaman yang baik, atau pengalaman orang lain juga bisa ya teman-teman, untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ini ya teman-teman. Jangan bandingkan kita dengan orang lain, intinya itu ya teman-teman, kita harus lebih baik dari kita sendiri, oke? Semoga kita semua selalu ada dalam kebahagiaan, selalu ada dalam kesehatan, rezeki yang melimpah dan cukup ya teman-teman. Kita harus tetap berpikir positif ya teman-teman, biar nanti hasilnya juga akan positif. Ubur-ubur ikan lele, kita lanjut aja ke videonya ya Le. Nah ini kita udah ada di pertengahan video, udah mau selesai ya, maksudnya lipatan aku udah hampir selesai, ini tinggal yang kecil-kecilnya. Melipat seperti ini emang membosankan ya teman-teman, kalau nggak ada kekuatan yang super duper kita untuk semangat ngelipet ya teman-teman. Yang paling membosankan dalam beraktivitas di rumah itu ya lipat-lipat, kalau enggak setrika, itu yang paling membosankan menurut aku ya. Ada yang setuju nggak apa teman-teman seperti Nikita Willy yang kalau lipat-lipat atau setrika baju itu adalah hal yang menyenangkan? Bagus kalau dibikin menyenangkan ya teman-teman, karena kalau nggak begitu pasti pekerjaan bakalan selalu menumpuk segunung bergunung-gunung ya teman-teman. Dulu itu baju aku sering disetrika ya teman-teman, karena berbagai alasan ya, pekerjaan yang lainnya juga banyak gitu ya teman-teman. Jadi aku putusin untuk dilipat aja baju yang untuk harian gitu. Jadi aku setrikanya baju-baju kerja atau baju-baju penting ya, atau kadang-kadang kalau aku mau setrika baju ya disetrikanya ngedadak gitu ya teman-teman. Karena saking sibuknya, lagian juga kalau nggak disetrika juga kan nggak kemana-mana ya teman-teman, kecuali kalau misalkan kita mau keluar kota, ke pasar, atau mau pulang kampung, pasti bajunya itu harus disetrika rapi. Kalau dulu sih semuanya disetrika rapi ya, kalau itu lagi semangat-semangatnya. Untuk sekarang itu nggak tahu kenapa aku gampang banget mager dan males untuk ngerjain pekerjaan rumah. Untungnya aku punya suami itu yang nggak terlalu nuntut untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Jadi kalau paksu itu, kalau aku mau ngerjain ya kerjain aja, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, istirahat aja, lagian juga nggak bakalan ada yang ngawasin, katanya paksu sih seperti itu ya. Ya alhamdulillah ya teman-teman, diberikan suami yang baik, yang pengertian, yang setipe kali ya sama aku. Namanya juga udah jodoh ya teman-teman, kalau nggak setipe ya pastinya nggak bakalan cocok ya teman-teman, bisa konslet kalau nggak setipe. Alhamdulillah meskipun kita berdua sama paksu, belum ada yang ketiga ya teman-teman, doain aja ya. Tapi alhamdulillah hubungan kita selalu harmonis, langgeng gitu ya, dan semoga selamanya jadi keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, suami istri yang kompak ya teman-teman. Doain ya kita sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan pokoknya doa-doa yang terbaik aja deh buat kita ya. Oke teman-teman, terima kasih, videonya udah hampir selesai. Semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.